Ini pertemuan ke berapa, Nofri? Ke-7 ya, betul. Ke-6, Bapak. Oh, ke-6. Iya, karena masih ada satu kelas pengganti, jadi masih pertemuan ke-6. Oh, ini kelima kemarin ini kan kosong ya? Saya izinkan ya. Ah, ya berarti ini nanti kelas penggantinya saya isi presensinya di sini ya. Berarti hari ini kehitung ke-7 aja ya. Avanti ada, Hadir, Pak. terus Alvita, Hadir, Pak. Devina, Hadir, Pak. Chandra, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Nezwa, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Siti, Khadijah, Najmi. Hadir, Pak. Barusan yang ngomong siapa? Najmi atau Siti? Nazmi, Pak, hadir. Oke. Terus Viola, Hadir, Pak. Anindya, Hadir, Pak. Divira, Naila, Hadir, Pak. Puput, Hadir, Pak. Akila, Dita, Hadir, Pak. Aura, Pak, hadir, Pak. Laili, Hadir, Pak. Fauzia, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Akmal, Ada Pak. Adila, Nofri, Hadir, Bapak. Ayudhya, Hadir, Pak. Aginta, Hadir, Pak. Arda, Hadir, Pak. Salma, Raihan, Hadir, Pak. Zahra, Salma hadir, Pak. Tadi mix Hadir, saya. Pak. Raushan, Venesia. Hadir, Pak. Bapak, maaf. Divira udah hadir, cuman tadi mic-nya kayaknya bermasalah. Sama Adila tadi udah confirm ke saya, dia masih dalam perjalanan. Divira mana? Divira ada? Ada, Pak. Ini udah pakai earphone. Aku sudah masuk, Oke, saya oke. kasih tahu. Terus siapa lagi tadi? Adila, Pak. Adila. Pak, maaf, Akila hadir, Pak. Tadi nggak ada suaranya. Akila. Terus siapa lagi? Siti Hodijah, Pak. Mic-nya agak Siti bermasalah. Khadijah. Sudah ya? Oke. Ya, masih dalam perjalanan berhalangan on cam, silakan bisa meninggalkan pesan ya di kolom komentar. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi masih alga saja ya. Belum selesai-selesai ya. BSK. Ada yang ingat kemarin sampai mana? Koloni reproduksi alga sudahkah? Kemarin baru sampai silsilah filogenetik yang Glaucopita itu, Pak. Silsilah apa? Silsilah filogenetik. Oh, masih filogenetik. Oke. Kemarin udah selesai sih. Oke, oke.
Ini bukan. Sudah. Kalau yang ini belum, Pak. Oh, belum. Belum. Bentar. Saya buka catatan aktivitas dulu. Ya, silakan. Siapa? Naila, Siti Khadijah, ayo dia. Baik. Sampai sini kromal velata sudah? Belum, Bapak. Sudah? Baru Nofri? sampai sini kemarin. Yang tadi. Ini. Ini Ya. itu sudah belum? Belum. Ini udah. Sudah ya. Oke, saya coba tes ya. Saya panggil random ya. Siapa ya? Aura Maharani. Ada? Ada, Pak. Ada. Tapi kamu sudah ini ada keaktifannya. Nggak apa-apa. Ini Aura. Halo, ada ya? Iya, Pak. Menurut Aura apa yang menjadikan Glaucovita sama Rhodophyta ini dia berdampingan atau berkerabat dekat, Aura? Kalau kemarin Mhm. itu dikarenakan ada itu, Pak, kesamaan di flagel nih. Hah, kesamaan di flagel. Glaucovita sama Rhodophyta. Ini kan dia berdekatan nih. Apa yang menyebabkan dia berdekatan? Sama-sama memiliki apa? Sebentar, Pak. Saya ini Lupa. aja. Ada yang mau bantu Aura? Silakan bisa angkat tangan langsung biar kita maju ke materi berikutnya. Kalau enggak, saya akan jelaskan ini lagi loh. Ada? Kemarin kalau nggak salah yang terakhir saya ajak diskusi ada Anindya sama Aginta ya. Iya Pak, betul Pak. Ada orangnya? Oh, ada Aginta. Bisa bantu Aura nggak? Kalau nggak salah ya Pak, terakhir tuh karena dia punya klorofil A, tapi dia masih pakai picobilisol. Itu bukan Pak? Ah, ya betul. Oke, that's it. Itu poinnya Aginta. Terima kasih. Aura ingat? Iya, Pak. Biko. Ingat ya. Oke. Oke. Apa yang menjadikan Euglena sama Chlorarachnophita itu tidak masuk ke dalam Viridiplantae? Nih ya, kalau kita lihat di gambar ini kan Euglenovisidae sama Chlorarachnea itu dia keluar sendiri, terpisah sendiri dari kelompok Viridiplantae. Artinya dia tidak masuk ke Chlorophyta. Kenapa? Aura, bisa jawab nggak? Kar- Masih ingat? karena yang Ayo, itu, Pak, ayo. ah picobellismnya itu beda beda itu
beda susunan gitu. No, bukan. Dia ini sudah nggak pakai vicobilisum, dia pakai Enggak kok. chloroplast ya. Sudah pakai chloroplast. Kalau kita lihat di sini kembali jauh ke sini, masih ingat nggak dengan gambar ini? Nah, ini kan land plants ya, tanaman modern. Di sini Chlorarachnivita, di sini Euglenovita. Apa yang membedakan dia sehingga dia nggak masuk ke plante? Dia masuk ke kingdom yang lain. Kenapa? Kira-kira. Pembelahannya itu masuk itu kan kalau dari sini itu Mm-mm. kalau itu apa? Ini yang di dalam membran kloroplasnya. Kalau ini membran kloroplasnya di dalam kloroplast. Kalau ini tuh udah Ini nggak itu ada apa? membran. Ini itu apa? Yang mana saya nggak ngerti. Yang ini yang dimaksud aura itu yang mana? Yang Chlorarachnia atau Eugleno? yang klorak itu, Chlora klorak, itu yang klorak, Chlorarachnia. Chlorarachnia vita. ah, itu kloroplasnya masih ada intinya, intinya masih kelihatan. Terus Kalau Euglena itu inti dari kloroplasnya itu ada di udah nggak terlalu jelas gitu, udah kayak nyampur di sitoplasma. ah. Artinya apa sih dia melalui fase apa ini? Ini kan endosimbiosis primer, berarti ini apa? Aura. Suara saya putus-putus nggak? Suara saya putus-putus nggak? Enggak, Pak. Nggak ya, lancar ya. Soalnya kalian di saya lumayan putus-putus. Kalau putus-putus silakan bilang saja ya. Berarti kalau ini endosimbiosis primer, ini endosimbiosis sekunder ya? Sekunder. Ah. Kalau land plants ada nggak endosimbiosis sekundernya, Aura? Enggak, Pak. Nggak ada. Ini yang membedakan. Ya, jadi dari Chlorarachnia sama Euglena itu dia melalui proses endosimbiosis sekunder sehingga apa? Dia membran kloroplasnya jadi double. Membran kloroplasnya jadi double. Dia ini ketiganya sudah pakai kloroplas. Nih, terbukti di sini kan ada istilah nih, kloroplastida. Jadi dia kelompok kloroplastida. Kelompok kloroplastida itu adalah kelompok yang punya kloroplas ya. Tadi yang disebutkan Aura sudah benar, cuman itu rinci untuk mendeskripsikan Chlorarachnia. Dia masih punya nukleomorf. Kalau Euglena itu dia udah nggak punya. Gitu. Jadi DNA-nya sudah tercampur dalam cairan kloroplas. Apa cairan kloroplas namanya? Ingat nggak Aura? Depannya S. Kalau membran yang bertumpuk, ya apa? Stroma. Stroma, Nanda dijawab. Ya. Oke, terima kasih Aura sudah membantu saya untuk mereview. Berarti nanti kalau ada yang belum jelas silakan bisa tanyakan kembali ya. Ini saya anggap clear ya, nggak masalah ya. Nanti kalau lupa silakan bisa baca-baca sendiri. Nah, saya lanjut ke chromalviolata. Chromalviolata ini kemarin kalau kita di Origin of Life, kalau kalian masih ingat, itu kan dia kan menyimpang sendiri ya, tersebar kelompoknya. Jadi ada di kelompok alveolata, ada di kelompok chromista. Nih, ya udah saya share ke awal ya. Mana ya? Origin of Life. Nah, ini. Ini. Nah, plante di mana plante? Plante di sini kan? Kursor saya kelihatan ya? Kursor Kelihatan. saya kelihatan? Kelihatan ya, oke. Plante di sini plante. Ya. Chromalviolata di mana? Chromalviolata di sini yang ada kotak ini. Nah, di sini kan chromalviolata itu gabungan antara chromista dan alveolata. Meskipun di sini ada kelompok alveolata yang kedudukannya setara dengan chromista, maka mereka disebut sebagai kelompok chromalviolata, kingdom chromalviolata. Tapi para ilmuwan sepakat untuk menyebutkan alveolata ini masuk dalam kelompok chromista. Jadi sejatinya kingdom chromista itu representatif dari kelompok chromalviolata. Gitu ya.
Jadi kita akan membahas kelompok ini sekarang, Chromalphelata, yang mana mereka posisinya lebih berkerabat dekat dengan plante. Itu ya. Nah, Chromalphelata ini juga akan sedikit singgung ke arah Excavata dan Rhizaria. Meskipun Excavata dan Rhizaria itu berkerabat dekat dengan Apozoa dan Amoebozoa, dalam satu kingdom namanya apa? Ada yang ingat? Yang ingat langsung ceplos saja. Nama kingdomnya apa? Kelompok Excavata, Rhizaria, Apozoa, Amoebozoa dalam satu kelompok besar kingdom namanya. Depannya P. Kingdom apa? Protozoa, Pak. Protozoa, Venesia ya. Kalau sudah ngerti langsung diceplos saja ya. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kan belum ujian. Kalau sudah ujian salah, nah itu nanti menentukan nasib IPK kalian. Kalau masih diskusi mah enggak kok. Meskipun kalian jawab saya salah, saya tetap kasih penilaian aktivitas ya. Mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini Chromalphelata dia ada batasan yang ditandai dengan tadi percabangan filogenetik kan. Jadi kelompok Alphelata sendiri, kelompok Clomista sendiri. Kita lihat dulu kelompok Alphelata ada apa saja di sini. Kalau kelompok Alphelata itu dimulai dari early protozoa. Jadi kelompok dari protozoa ya yang dia memiliki siliatanya ganda. Jadi siliatanya ganda, bisiliata. Nah, terus dia bermula dari silifora. Nah, nanti silifora ini dia memiliki percabangan. Nah, ada dua kelompok besar, yaitu kelompok dinozoa dan kelompok aplikompleksa. Yang mana apikompleksa dan dinozoa ini dalam satu kelompok besar yaitu mesozoa. Jadi mesozoa itu adalah kelompok besar hasil dari percabangan Siliophora. Ada di mana? Alga ada di kelompok dinozoa. Nah, ini di dinozoa ya. Ini terutama kelompok Dinoflagellata. Dinoflagellata. Nah, di Dinoflagellata ada apa saja? Ada banyak ya kelas-kelasnya. Ya, Noctiluca, dan seterusnya. Ini semuanya alga ya, atau biasanya disebut sebagai alga apa ya? Alga api sepertinya ya, kalau dulu di SMA. Atau alga keemasan. Terus ini ada api kompleksa. Api kompleksa ini sporozoa. Terus di sini ada apikomonada, apikomonodea. Nah, ini kelompok apikompleksa yang dia bisa melakukan fotosintesis, yang mana dia adalah kelompok alga juga. Gitu. Jadi, di sini ya. Oke, alveolata selesai, sekarang kita ke kromista. Di kromista ini lumayan gede kelompoknya. Nah, kalau di awal kita kenalnya sebagai kelompok heterokonta ya. Kemarin kan kita juga sudah singgung, ada heterokonta sama ada kelompok ini haptovita. Nah, dua kelompok besar heterokonta dan haptovita ini dia masuk ke kelompok alga. Jadi heterokonta ini ada apa saja? Heterokonta ini ada yang di kotaknya tebel ya. Kotaknya yang tebel. Di sini ada Eucrovita, terus di sini ada Bigira, dan kelompok pseudofungi, pseudofungi. Itu nah, tapi pseudofungi ini dia tidak masuk alga ya. Jadi Oomycetes, terus Hypocitrea, terus ada Bigiromonada, ini dia masuk ke fungi nanti. Nah, terus kalau yang Bigira, itu dia masuk ke protozoa. Jadi dia irisan. Makanya dia masuk kelompok Apalozoa. Nah, terus kalau yang heterokonta sejati, yang dia masuk ke kelompok alga, itu adalah kelompok Eucrovita. Kalau kita perhatikan di sini ada Eustigmatophyceae, ada Fusistia. Nah, di Fusistia ini kita bisa menemukan Phaeophyceae, ada Xanthophyceae, ada Chrysomerophyceae. Nah, ini kelompok alga emas. Ditandai dengan adanya cell wall, dinding sel gitu. Nah, tapi kelompok-kelompok yang lain ini dia tetap bisa dikelompokkan ke alga, tapi dia masuk ke kelompok diatom. Nah, makanya dia kecenderungannya di sini ya, diatome atau Bolidophyceae. Dia kelompok Phaeosta. Phaeosta. Gitu.
Nah, kelompok-kelompok ini ada Faesta, Fusistia, itu dia masuk ke kelompok Kakista dalam Ocrovita. Jadi sebagian besar kelompok Ocrovita itu masuk ke heterokonta. Gitu ya. Nah, kalau lupa nih ya, kita coba ke atas ya. Common name-nya ada nggak untuk heterokonta? Ini mana ya? Nah, ini. Nah, heterokonta atau heterokontovita biasanya common name-nya ada golden algae, yellow green algae, ada diatom, ada brown algae. Tuh. Berarti alga-alga yang sebenarnya kita familiar waktu di SMA itu dia sejatinya masuk ke kelompok besar heterokontovita ya, atau heterokonta, atau kakista tadi ya, atau okrovita. Penyebutannya di sono dia. Oke. Nah, itu semua masuk ke Chromista. Kingdomnya namanya Chromista. Termasuk Haptovita ini. Atau Coccolithophoriid. Biasanya sih ilmuwan common name-nya adalah Coccolithophoriid atau Coccolith. Gitu ya, atau Coccolithophoriid. Sama saja. Itu masuk ke kelompok Haptovita. Secara filogenetik dia masuk ke sini. Nah, Haptovita itu berkapasitas dengan Heterokontovita ya. Kita balik lagi ke sana. Nah, ini. Nah, ini Haptovita di sini. Ya, Haptovita. Dia masuk kelompok Haptista. Haptista itu dia kelompok besar antara Haptovita dengan Heliozoa. Tapi kalau Heliozoa, ini kecenderungannya dia masuk ke Protozoa. Ya, jadi Chromista itu sejatinya hampir keseluruhannya itu dia alga ya. Tapi ada beberapa yang dia masuk ke fungi, ada beberapa dia masuk ke mirip hewan, zoa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok Rhizaria. Nah, Rhizaria ini juga percabangan dari protozoa ya. Kalau kita lihat di sini ada kelompok besar Cercozoa dan Retaria. Ada enggak alganya di sini? Ternyata ada ya. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa melihat alga di sini? Ada yang bisa melihat alga di sini? Langsung diceplos coba. Ada nggak Syahra? Kamu menemukan alga nggak di antara Cercozoa sama Retaria? Kalau yang keluar arak itu Pak, Betul. Chlorarachnea ya di sini ya. Nih, ini alga. Yang lain alga nggak? Ada lagi nggak alganya selain Chlorarachnea? Nea adalah satu-satunya kelas alga yang ada di dalam Rhizaria. Gitu. Jadi nggak kelompok Excavata. Ada nggak di sini alganya? Alvita. Ada nggak? Halo Alvita, ada? Ya, Pak. Ya. Kamu menemukan alga nggak di sini? Halo Alvita. Ehm, bentar, Pak.
Ada? Euglenium apa enggak? Euglenia, betul. Euglenia. Ini satu-satunya alga di Excavata ya. Nggak ada lagi. Karena ini masuk ke kelompok protozoa. Jadi protozoa itu dia dibagi ada euglenozoa dan percolozoa. Kalau di kelompok ini ya Discicristata. Discicristata itu salah satu kelompok besar dari protozoa yang dibagi menjadi dua, ada percolozoa dan euglenozoa. Tuh. Nah, alga itu ada di kelompok Euglenoida. Nah, kalau kita perhatikan di sini Euglenoida itu dibagi-bagi lagi nih, ya kan? Ini ada part yang membagi bahwa di sini dinyatakan loss of phagotrophy. Artinya, kelompok Euglena dan Aphagia itu tidak bisa makan secara heterotrof. Maka dia akan mengandalkan kloroplasnya dia. Tapi yang jadi unik adalah di Aphagia. Aphagia namanya A itu tidak. Phag itu artinya makan. Artinya dia tidak makan secara umum ya. Tidak mengandalkan apa itu namanya vakuola kontraktilnya untuk dia mendapatkan nutrisi. Tapi dia masih punya. Tapi dia juga punya kloroplas gitu. Nah, jadi dia berkerabat dengan Euglenia. Kenapa Aphagia tidak apa itu namanya tidak masuk ke alga? Nih, karena dia bersifat safotrop. Jadi safotrop itu dia masih mengandalkan absorbing makanan ya dari kelompok leluhurnya dia atau ancestralnya dia yang mana Rhabdomonad ya. Dia itu hanya sesekali kehilangan sifat fagotrofisnya atau kemampuan dia menyerap makanan secara bongkahan sehingga vakuola kontraktilnya itu digunakan untuk mengabsorb makanan. Jadi tidak makan bongkahan gitu loh. Gitu. Dan dia memiliki plastida yang tidak berwarna, makanya plastidanya cenderungnya dia tidak memiliki kemampuan untuk fotosintesis. Jadi plastidanya benar-benar plastida purba. Itu tidak mengandung klorofil atau pigmentasi yang dia mendukung untuk proses fotosintesis. Sehingga kelompok Aphagia ini apa ya bisa dibilang irisan antara Euglena dengan kelompok-kelompok yang lain yang bisa memiliki kemampuan untuk absorb makanan atau memakan bongkahan. Maka satu-satunya kelas alga yang ada di protozoa adalah Euglenia atau Euglena. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Terakhir, kalau kita lihat di sini, kan kemarin ada domain ada dua ya, prokariota sama eukariota domain. Nah, di dalam domain prokariota itu ada kingdom bakteria ya. Ada dua kingdom, ada arke sama bakteria. Kalau arke itu full isinya bakteri, kalau bakteria itu isinya aneka ragam bakteri. Kelompok bakteri yang bisa berfotosintesis namanya apa? Dita, boleh? Kelompok bakteri yang bisa berfotosintesis namanya apa, Dita? Iya, sebentar, Bapak. Cyanobacteria bukan, Pak? Ya, cyanobacteria. Terima kasih, Akmal. Ada apa lagi selain cyanobacteria yang bisa berfotosintesis? Ada satu lagi kelompok bakteri yang bisa berfotosintesis selain cyanobacter. Klorobakter bukan, Pak? Chlorobacter, betul Dita. Chlorobacter sama cyanobacter. Jangan lupa ya, dua kelompok itu dia masuk ke alga. Gitu. Jadi kalau kita bahas alga, jangan lupakan alga jenis bakteri ya dari kedua kelompok itu. Terus kalau kita lihat di eukariota, domain eukariota, sini ada beragam kingdom, ada protozoa, ada plantae, ada promista, ada fungi, ada animalia. Dari kelima ini mana yang masuk yang ada alganya? Ada yang mau jawab? Arda, boleh jawab?
Dari kelima ini mana yang ada alganya, Arda? Arda Febriandini ada atau nggak ada ya? Atau Adila boleh bantu? Kromista, Pak. Kromista. Contoh alga yang ada di kromista, kelompok alganya apa? Adila. Depannya H. Barusan aja tadi kita bahas. Kromista. Yang lain yang ngerti langsung diceplos aja ya. Yuk bantu Haptovita, Adila. Pak. Angkat tangan, jangan ramean. Angkat tangan dulu. Nah, Fauzia boleh, Fauzia pakai D. Heterokontopita, Pak. Heterokontofita, apalagi? Satu lagi temannya heterokontofita, sama-sama H depannya. Fauzia. Haptopita bukan. Haptovita, betul. Siapa tadi? Najwa ya? Iya, Pak. Oke. Terus ada apa lagi? Yang di protozoa sama plante, ada nggak alganya? Angkat tangan. Di protozoa ada, Pak. Di protozoa ada apa, Anissa? Euglenozoa. Euglenozoa atau euglena. Terus kalau di plante ada nggak, Anissa? Alga yang masuk ke plante. Ada, Pak. Apa itu? Itu ya, Pak. Apa? Chlorophyta Depannya C. Ya, klorophyta lah. Apalagi coba. Terus ada apa lagi? sama Charophyta. Charophyta, ya. Charophyta, tapi itu bagian dari klorophyta ya. Apalagi? Ini kelompok plante. Sama red alga. Red algar, red algae. Red algae itu apa berarti namanya? Rhodophyta. Rhodophyta. Ini kan? Ya, masuk ke plante kan red alga. Terus ada satu lagi. Depannya G. Temannya red alga. Glaucopita, Pak. Glaucophyta, betul. Itu semua plante ya. Oke, sudah beres. Sudah kenal semua macam-macam alga. Jadi kalau ditanya, kira-kira alga itu masuk kingdom apa? Jawabannya kalian apa berarti? Najmi. Ada beberapa, Pak. Ada berapa? 3. 3 apa 4? Ada Chromista, Plante, Protozoa, sama bakteria ya, Pak. Sama Bakteria. bakteria. Betul. Ada 4 kan? Ya, betul, Pak. Bukan 3 ya. Oke. Sudah saya anggap lulus ya kalian. Materi ini saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya, Pak, mungkin ingin bertanya. Ya, boleh silakan. Tadi ada sempat disinggung itu pseudofungi ya. Nah, di situ dia apakah udah kehilangan sifat autotrofnya atau belum, Pak? Maksudnya kayak udah jadi saprofit gitu kayak fungi. Iya, dia saprofit, makanya dia namanya pseudofungi.
dia nggak bisa melakukan fotosintesis ya. Gitu. Nanti kita bahasnya di fungi ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau di avertebrata kalian belajar macem-macem nggak? Maksudnya eh, kromista yang masuk ke avertebrata, termasuk protozoa yang masuk avertebrata diajarin kan ya? Sehingga saling melengkapi gitu loh maksudnya isi materinya. Soalnya dosennya agak berubah-berubah materinya kalau di BSA ya. Saya kurang paham. Maksudnya berubah-berubah itu untuk tahun ini yang mengajar protozoa, misalkan Bu Ratna, tahun depannya gantian Pak Istin, gitu nggak sih? Oh nggak tahu ya, udah nggak apa-apa. Kalian gimana sih? Belajar BSA kan? Ya, Pak. Ya, oke deh. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Boleh lanjut, boleh ya. Oke. Saya lanjutkan ke materi alga sesungguhnya. Tapi secara general ya, karena kalau kalian tertarik mengenai diversitasnya lebih dalam, kalian bisa ambil psikologi semester depan. Nah, ini review kira-kira dari ini ada berapa nih? Itu 2, 3, dan ada 11 ya pokoknya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul 11 ya. Ada dari 11 divisi ini, itu dia memiliki karakteristik macam-macam kan ya. Tadi kita sudah kemarin banget, minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas secara singkat. Bahkan untuk detailnya cyanovita sama proklorovita kita juga sempat singgung sedikit, glaukovita juga sempat singgung sedikit. Nah, tapi sekarang kita bahas secara general, kira-kira kelompok-kelompok ini itu variasinya seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari distribusi atau habitatnya itu dibagi menjadi beberapa lokasi hidupnya. Dia ada yang hidup di marine, ada yang di freshwater. Freshwater itu artinya air tawar ya. Ada yang di terestrial bahkan di daratan ya. Dan dia bersimbiosis dengan makhluk hidup yang lain. Itu juga ada ditemukan dari 11 divisi ini. Ada yang non-detected, artinya not detected ini dia tidak atau belum dijumpai ya. Dan ini yang masih berpeluang. Jangan-jangan ada tapi masih belum diteliti. Gitu. Kayak misalkan Chlorarachnia vita. Itu biasanya memang cenderung dia ada di air ya. Di laut maksudnya, di laut. Ataupun dia bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Itu juga ada. Nah, ini terrestrial, freshwater ini masih belum dijumpai. Kayak gitu ya. Jadi ada variasi habitat di sini. Terus kalau kita bicara talus, berarti kita bicara bentuk tubuhnya dia atau morfologinya dia. Nah, secara morfologi itu juga macam-macam nih. Ada yang unicellular non-motil, ada yang unicellular motil. Motil itu artinya bergerak, unicellular itu artinya dia single cell. Terus ada yang multiseluler, bukan ya. Ini kolonial itu artinya dia unicellular tapi dia berkelompok, bukan multiseluler ya. Ada yang non-motil, ada yang motil. Terus ada dia filamentus. Filamentus ini dia juga uniseluler, tapi dia koloninya berbentuk filamen. Gitu ya, atau memanjang, atau berbentuk untayan. Siphonus, terus ada juga parenchymatus. Nah, kalau parenchymatus ini dia multiseluler, makroskopis, alga makroskopis. Oke. Nah, ini bentukan dari yang unicellular non-motil. Kalau kita perhatikan, dia sama sekali tidak ada alat geraknya ya. Kalau yang motil, ini ada nih flagelnya satu mencuat. Ini contohnya Ochromonas. Harusnya sih kalian waktu praktek ketemu ya Ochromonas. Nanochloropsis ya jarang sih ya. Kadang ada juga sih kalau dari laut ya. Terus, nah ini ada kelompok yang lain koloni. Ini yang koloni dia tidak bergerak. Ini yang koloni tapi dia bergerombol bergerak karena masing-masing selnya, single cell dia memiliki flagel. Tuh. Terus di sini ada koloni yang dia punya rongga di tengahnya. Jadi yang dimaksud satu sel alga itu yang satu butir ini dan dia punya dua flagel ya. Nah, terus dia membentuk web. Webnya itu berasal dari materi namanya mucilage. Mucilage itu materi yang berasal
yang kontennya seperti lendir. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai mucilage ini seperti apa. Yang membantu proses perekatan juga antar satu sel dengan sel yang lain yang membentuk koloni. Nah, terus kalau di ini contohnya Volvox ya, dia Cenobium. Ini di dalamnya ada Gonidium. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Gonidium itu apa. Tapi kalau yang Pediastrum ini juga sih. Jadi dia menghasilkan satu zigot. Zigot dia akan berkembang langsung membentuk Gonidium atau calon bakal koloni berikutnya. Ini yang dia non-motil. Ini yang dia motil. Nah, ini yang bentuk filamen. Ini ada contohnya Filatoria dari kelompok Cyanobacter, Spirogyra juga, Holotrix juga. Jadi kecenderungannya dari kelompok bakteria. Terus ini ada bentuk yang lain, ada false branch atau bercabang tapi palsu. Jadi dia seakan-akan bercabang, tapi kalau kita lihat atau perhatikan, dia penempelannya dibantu mucilage, jadi tidak menempel seutuhnya ke koloni yang lain. Jadi sebenarnya ini itu satu koloni, ini satu koloni gitu. Cuman dia nempel aja di pertengahan badan koloninya atau filamen koloninya. Makanya dia namanya false branch atau percabangan palsu. Kalau ini true branch, ini percabangan asli sejati. Ini berarti dia nempel, benar-benar nempel ya, ke sel yang lain, ke ujung sel yang. Jadi ujung sel itu dia bisa menopang dua sel yang lain. Gitu. Nah, ini terus kelompok seriate, filamen seriate. Itu ada yang filamen uniseriate. Uni itu artinya satu sel dia bertumpu pada satu sel yang lain. Kalau yang multiseriate itu dia kelompok selnya dia bertumpu pada kelompok sel yang lain, membentuk lapisan-lapisan atau layer-layer. Gitu ya. Terus dia ada kelompok sifon atau sifonus. Jadi dia antar satu sel dengan sel yang lainnya tidak saling berdekatan. Dia bentuknya tidak beraturan. Dibantu perekatannya dengan mucilage lagi. Terus ini yang kelompok Pseudoparenchymatus atau bahkan di kelompok Parenchymatus ya. Kenapa dinamain Pseudoparenchymatus? Karena dia sejatinya sebenarnya satu sel itu dia memiliki ikatan yang longgar dengan sel yang lain. Tapi dia kecenderungannya membentuk koloni sampai ke makroskopis. Tapi kalau yang Parenchymatus itu dia benar-benar makroskopis ya atau makroalga. Oke, bentuk-bentuk sudah kita bahas semuanya. Nanti kita akan review ya. Kita akan lanjut bahas ke bagaimana dia mendapatkan nutrisi. Jadi alga-alga itu sejatinya dikelompokkan menjadi 4 cara dia mendapatkan nutrisinya dari lingkungan. Yang pertama obligate heterotrof. Yang namanya heterotrof berarti dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia mengandalkan makanan dari lingkungan luar gitu ya. Nah, terus dia ada kata-kata obligate di sini. Obligate itu artinya wajib ya. Atau dia nggak bisa kalau nggak melakukan itu. Artinya heterotrof berarti dia nggak bisa kalau nggak mendapatkan makanan dari lingkungan luar. Artinya dia memburu makanan ya, atau memangsa makanan dari lingkungan. Gitu. Ini contohnya kelompok Dinofita atau Dinoflagellata. Nah, terus ada obligat fototrof. Artinya dia hanya mengandalkan cahaya matahari untuk mendapatkan nutrisinya. Berarti dia mengandalkan proses fotosintesis. Gitu. Kalau nggak fotosintesis, dia akan mati. Tuh, nah, ini contohnya kelompok Heterocontovita, Dinobrion, dan seterusnya ya. Terus ada fakultatif mixotrofik. Jadi dia namanya mixotrof berarti dia perpaduan antara fototrof dan autotrof. Jadi dia bisa menggunakan kemampuannya untuk memangsa makanan dari lingkungan dan dia bisa melakukan fotosintesis sekaligus. Jadi fakultatif ya. Fakultatif itu artinya dia bisa memilih kondisinya dia. Mau dia melakukan metabolisme fototrof atau heterotrof. Ini contohnya kelompok Dinofita atau Dinoflagellata, contohnya dari kelompok Fragilidium. Terus ada juga obligate mixotrof, berarti dia harus menentukan dia akan berperan untuk menggapai nutrisinya itu dengan cara apa? Apakah fagotrof atau osmotrof?
gitu. Atau phototroph. Itu. Jadi kalau dia kecenderungan phototroph, ya udah dia akan seterusnya phototroph. Gitu. Kan obligat itu artinya wajib ya. Jadi dia benar-benar harus melakukan itu. Kalau enggak dia akan mati. Jadi kadang ada kelompok yang dia fokus melaksanakan fotosintesis, ada dia yang heterotroph, ada yang dia osmotroph. Apa bedanya heterotroph sama heterotroph itu dibagi menjadi dua ya, ada fagotroph, ada yang osmotroph. Apa itu fagotroph? Fagotroph itu dia memakan bongkahan. Kalau osmotroph dia menyerap nutrisi, jadi absorb nutrisi. Jadi tidak difasilitasi oleh vakuola makanan gitu ya di dalam selnya. Jadi nggak melakukan pencernaan makanan gitu loh di dalam vakuolanya. Dia hanya menyerap hasil serapan nutrisinya, dia langsung sebar ke sitoplasma. Tapi kalau yang fagotroph ini dia harus melalui vakuola kontraktil. Nah, itu dia namanya heterotroph ya. Kalau fototroph itu ada banyak juga sih tipenya. Ada fotoauxotroph, terus ada fotokemotroph. Kalau auxotroph dia benar-benar mengandalkan cahaya. Kalau apa itu namanya? Fotokemotroph itu dia mengandalkan materi-materi kimia, biasanya sulfur dan seterusnya. Biasanya kelompok dari bakteri ya. Oke, kita lanjut. Cara mendapatkan makanan sudah, kita sekarang bahas bagaimana dia bereproduksi. Cara alga melakukan reproduksi itu ada banyak ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ini pertama binary fission. Jadi dia melakukan pembelahan ganda. Satu sel menjadi 2 sel. Nggak bisa satu sel jadi 4 ya. Itu meiosis, nggak bisa. Jadi binary fission satu sel menjadi 2 sel. Jadi dia menganut paham mitosis selama proses reproduksinya. Satu sel, nah nanti dia kromatinnya akan terpilih membentuk kromosom. Ketika sudah jadi kromosom, maka dia akan memerintahkan untuk memecah atau membagi kromosomnya sama rata, jadi 2 gitu ya. Nah, kalau dia sudah terbagi menjadi 2, maka flagelnya juga akan mengikuti terbelah menjadi 2 juga flagelnya. Flagel sudah terbelah menjadi 2, maka dilanjutkan dengan proses pembentukan atau pemisahan atau pembagian dinding selnya secara longitudinal. Jadi pemotongannya secara longitudinal ya, diawali dari arah flagel chamber atau lekungan yang memfasilitasi pergerakan flagelnya. Gitu. Nah, seperti ini, terus dia terbelahlah secara longitudinal. Gitu. Oke, kita lanjut. Dia mengandalkan spora. Nah, spora di alga itu ada banyak banget jenisnya. Salah satunya ada 3 ini ya, dikelompokkan menjadi 3. Jadi dari banyaknya model-model spora, itu kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Ada zoospora. Zoospora itu spora yang dia punya flagel, yang dia bisa bergerak aktif. Itu kelompok zoospora. Terus ada juga spora yang dia nggak punya flagel, terus dia nggak bisa bergerak. Nah, itu namanya aplanospora. Terus ada juga spora yang dihasilkan dari sel induknya langsung. Jadi sel induknya itu berubah menjadi spora. Nah, berarti itu spora vegetatif ya. Dan biasanya spora vegetatif itu nggak punya flagel. Namanya autospora. Ini biasanya dari kelompok Heterocontovita, beberapa kelompok Chlorophyta juga ada, yaitu kelompok Chlorella. Oke, kita lanjut. Ada juga yang dia berkembang secara autocolony formation atau formasi autocolony. Jadi sejak kecil, sejak dini, sejak zigot bahkan, itu dia langsung membentuk koloni. Jadi dia membelah sel, membelah hasil pembelahan selnya itu, dia otomatis membentuk koloni yang baru. Nah, proses seperti itu namanya gonidium. Gonidium. Ya, gonidium. Nah, ini contoh dari siklus Volvox ya, yang membentuk gonidium. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mulai dari sini ya, ini Volvox muda, dia sudah ada gonidium di dalamnya. Ketika dia berkembang, maka gonidiumnya juga ikut berkembang. Gonidium terus membelah dari 1 sel, membentuk 4 membentuk banyak sel ya.
Nah, ketika proses pembelahan ini, dia akan memfasilitasi proses pembentukan gonidium yang baru. Sehingga ketika dia berkembang lagi, terus berkembang, jadi gonidium di dalamnya itu ada gonidium lagi yang kecil-kecil. Gitu. Nah, koloni yang besar, dia akan membesar terus sampai dia tidak mampu menampung besarnya gonidium yang ada di dalam koloni. Sehingga apa yang terjadi? Dia pecah. Terpisah, koloninya pecah, maka gonidium yang baru dia rilis atau terlepas dia membentuk koloni yang baru. Nah, bagaimana nasibnya yang pecah, alga-alganya yang pecah? Ya sudah, dia akan mati, terbreakdown. Gitu. Dia nggak bisa membentuk koloni yang baru. Gitu. Jadi, dia sudah digantikan dengan koloni yang baru. Oke, ini namanya autocolony formation. Termasuk pada koloni yang dia non-motil ya. Contohnya tadi pediastrum. Nah, ini kelompok fragmentasi. Kelompok fragmentasi itu dia membelah di bagian sekat, di bagian septa. Jadi beda dengan binary fission ya, atau membelah diri. Jadi fragmentasi itu tidak sama dengan membelah diri. Karena kenapa? Karena fragmentasi itu pembelahannya adalah pembelahan koloni. Jadi yang memisahkan antara yang awalnya dia satu koloni besar, dia dipisahkan di daerah sekat atau di daerah septa, sehingga membentuk dua koloni yang baru. Biasanya fragmentasi ini terjadi pada alga-alga yang dia membentuk koloni filamen. Gitu. Nah, terus ada juga resting stage. Resting stage atau fase istirahat. Selama fase istirahat, ini alganya ini dia akan membentuk spora. Nah, tapi tentunya berbeda dengan spora reproduksi. Kalau yang ini adalah spora vegetatif. Nah, spora yang biasa digunakan untuk masuk ke fase istirahat. Fase istirahat itu seperti apa? Fase ketika misalkan lingkungannya dia tidak menyediakan makanan yang cukup, atau lingkungannya sedang dalam ancaman bahaya tertentu gitu ya, sehingga dia butuh survive. Nah, dia akan membentuk spora gitu sebagai bagian dari adaptasinya si alga. Nah, ini ada macam-macam, ada hipnospora. Jadi hipnospora itu ada hipnospora atau hipnozigot ya. Itu diproduksi dari bagian dari sel indukannya yang mengalami proses penebalan dinding. Kenapa dindingnya menebal? Untuk menjaga keberlangsungan hidup sel yang ada di dalamnya, sehingga tahan dalam kondisi apapun, atau ya masuk ke fase istirahat ya. Gitu. Kalau yang hipnospora itu kecenderungan representatif untuk kelompok-kelompok Chlorophyceae, ya contohnya ada di Ulotrix atau Chlorococcum. Kalau yang hypnozygote, nah kenapa namanya hypnozygote? Karena ini bagian dari zigot. Jadi zigot sudah ada nih, dia menghasilkan zigot. Nah, zigotnya itu dia akan melakukan penebalan dinding. Jadi dia tidak melanjutkan proses pembelahan ke bentukan yang sesungguhnya atau bentukan dewasa. Tapi dia memilih untuk melakukan penebalan dinding dan masuk ke fase istirahat. Nah, itu namanya hipnozygote. Kalau hipnospora itu sporanya ya yang melakukan proses seperti itu. Namanya hipnospora. Oke, kita lanjut. Terus tadi ada status spora. Nah, ini status spora ini hampir sama seperti hipnospora atau hipnozygote ya. Cuman status spora ini dia berasal dari langsung sel vegetatif induknya. Jadi sel induknya yang dia sel induk dewasa yang dia bertransformasi membentuk spora. Gitu. Sampai pada akhirnya ketika dia menemukan satu lingkungan yang dia cocok untuk tumbuh, maka dia akan melaksanakan perkecambahan atau germinasi. Jadi sporanya akan bergerminasi membentuk individu yang baru. Gitu, itu satu spor. Terus ada lagi akinet. Nah, akinet ini hanya ada pada kelompok bakteri. Ini contohnya kelompok Anabaena ya. Nah, kita tahu kalau bakteri itu kalau terancam lingkungannya terancam gitu ya, maka dia akan membentuk endospora kalau bakteri. Nah, tapi kalau di alga
bakteri alga yang masuk ke kelompok bakteri itu dia membentuk akinet. Gitu ya. Jadi akinet itu ya endosporanya bakteri. Gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ini sel-sel vegetatifnya dari Anabaena ya. Nah, ini ada beberapa sel yang dia ukurannya besar, membesar. Nah, ini membesar gitu ya. Terus ini besar, besar. Nah, yang besar-besar ini itu dia melakukan penebalan dinding. Sehingga dia masuk ke fase istirahat. Nah, inilah yang disebut sebagai akinet. Gitu. Ini akinet ya. Oke. Kita lanjutkan ke siklus hidup untuk beberapa jenis alga modern ya. Beberapa jenis alga modern itu dia melalui fase hidup baik seksual reproduction atau aseksual reproduction. Kalau yang seksual reproduction itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada haplontik, ada haplontik atau sebutannya zigotik, terus ada diplontik, ada diplohaplontik. Ada 3 ya. Nah, sekarang kita bahas yang haplontik dulu. Apa itu haplontik? Haplontik itu berarti dia dalam fase siklus hidupnya dominannya adalah bagian haploid. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini ada zigot ya. Zigot ini akan berkembang nih. Jadi 1 sel menjadi 4 sel. Kalau reproduksi seksual itu kan dia menganut teori pembelahan sel atau teori reproduksi sel meiosis ya. Kalau meiosis itu berarti 1 sel menjadi 4. Kalau meiosis 1 sel menjadi 4. Nah, 1 sel ini dia menjadi 4. Ketika sudah matang, maka dia berkecambah atau bergerminasi, artinya lepas dari cangkang indukannya. Nah, ini jadi sel dewasa. Sel dewasa motil, nah dia akan masuk ke fase pembelahan. Pembelahan lagi nih. Untuk masuk ke pembelahan berarti dia akan membentuk spora. Nah, kebetulan untuk yang dicontoh ini adalah kelompok Chlamydomonas, maka dia akan membentuk zoospora, yaitu spora yang berflagel, yang bergerak aktif. Nah, kalau sudah banyak nih membentuk, maka dia akan lepas. Nah, sporanya dilepas, keluar, nanti zoospora ini akan memproduksi gamet. Nah, gamet ini itu ada strain positif sama negatif ya. Kalau dia bertemu dan dia melakukan sharing gamet atau fertilisasi, maka dia akan membentuk zigot. Gitu. Nah, zigot ini itu diploid. Nah, ketika sudah diploid, maka dia akan masuk ke fase pembelahan meiosis kan. Nah, masing-masing sel ini itu akan menjadi sel haploid. Maka sel yang dewasa ini itu sifatnya haploid, bukan diploid. Nih, haploid ini. Termasuk ketika dia membentuk zoospora. Ketika membentuk zoospora dari haploid, berkembang, bermitosis, 1 jadi 2, 2 lagi membelah lagi menjadi 1 sel menjadi 2 lagi, dan seterusnya gitu ya. Sampai dia mencukupi, maka zoosporanya akan bergerminasi. Nah, zoospora hasil germinasi atau sel gamet hasil perkembangan zoospora, itu dia juga sifatnya haploid. Haploid ketemu haploid, maka dia akan menjadi zigot diploid. Nah, pertanyaannya, dari sini semua, ini kan yang dominan apa berarti? Haploid kan? Fase haploid kan? Makanya namanya haplontik. Siklus haplontik atau siklus zigotik. Gitu. Nah, ini paham ya? Rehan mau tanya atau kepencet? Kepencet, Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita bahas yang diplontik. Nah, diplontik. Ini aja dulu. Yang diplontik berarti yang dominan apa? Diploid. Fase diploid yang dominan. Kita lihat ya. Kita mulai dari yang nomor 1, ini fase vegetatif. Ini sel vegetatif, itu dari 1 sel, dia membelah menjadi 2 sel. 2 sel membelah jadi 4 sel. Ya, namanya fase reproduksi ya. Dari zigot, dia membelah jadi 4 sel dewasa. Ya,
Setelah 4 sel dewasa, masing-masing sel ini nanti bisa kawin. Dia melakukan fertilisasi. Tuh, dia cuma mendekat gini aja, itu selnya dari 1 inti dia membelah menjadi 2 inti. Itu. 2 inti dia membelah menjadi 4 inti. Itu. Nah, ini sudah masuk fase diploid. Nah, fase diploid ini dia akan sharing sel. Itu. Artinya dia akan melakukan proses fertilisasi. Tuh, jadi selnya, nah ini nih. Ini dia melebur menjadi satu, yang ini juga akan melebur menjadi satu. Jadi dia akan tukar nukleus gitu loh. Tukar nukleus, masing-masing dia akan menjadi diploid. Yang ini aja satu sel sudah diploid, apalagi sharing, melebur menjadi satu, dia jelas diploid. Nggak mungkin ya tetraploid ya. Jadi ini diploid, tetap diploid. Karena yang awalnya 2 sel, dia melebur menjadi satu. Nah, jadi ini 2 paket kromosom, diploid lagi. Nah, ini nanti dia dewasa, membesar. Dewasa, sehingga cangkang diatomnya dia lepas. Sehingga dia akan membentuk cangkang diatom yang baru. Nih kan, membentuk cangkang yang baru. Sehingga kalau sudah membentuk cangkang yang baru, maka dia akan masuk ke fase dewasa. Jadi fase vegetatif selnya ini aja sudah diploid gitu. Jadi fase haploidnya di mana? Waktu dia membelah dari 1 menjadi 2, ini masih diploid, 2 menjadi 3. Nah, ini baru masuk ke fase haploid. Jadi fase haploidnya cuma di fase nomor 3 dan 4. Gitu. Oke, maka dari semua siklus sel ini yang dominan adalah fase diploid. Makanya dia masuk ke fase diplontik. Gitu ya. Nah, ini animasi. Ini ya, alga diatom ya. Jadi kalau diatom itu dia punya cangkang. Kayak model kerang gitu loh. Nanti kita akan lihat ya bagaimana bentuknya. Nah, terus ini yang fase diplohaplontik. Diplohaplontik berarti dia antara diploid dan haploid itu sama. Oleh karenanya, diplohaplontik itu dibagi menjadi 2. Ada diplohaplontik isomorfik, ada diplohaplontik heteromorfik. Apa bedanya? Yang namanya iso berarti sama. Morfik itu bentuk, berarti bentuknya sama. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contohnya ulva ya. Ulva, ini ulva diploid, ini ulva haploid. Ada bedanya nggak bentuknya? Sama kan? Sama ulva vegetatif atau ulva sporofit. Sama kan semuanya, ini ulva gametofit diploid, ini ulva gametofit haploid, ini ulva sporofit. Nah, bentuknya sama semua, makanya namanya isomorfik. Tuh. Nah, kalau yang heteromorfik, nah ini kita lihat di sini. Kalau yang ini, itu ini contohnya laminaria ya, atau alga coklat. Alga coklat makroskopis. Nah, biasanya yang kita jumpai adalah fase sporofitnya. Fase sporofit itu adalah fase yang ketika dewasa, dia akan bisa menghasilkan spora. Nah, ini kebetulan sporanya spora yang punya flagel. Makanya namanya zoospora. Gitu. Nah, zoospora ini nanti dia akan berkembang menjadi gametofit. Nah, ini ada gametofit jantan, dia bisa menghasilkan sperma. Ini gametofit betina, dia menghasilkan ovum. Nah, bentuk gametofit jantan dan gametofit betina ini mikroskopis. Kita nggak bisa ngelihat dengan mata telanjang. Harus pakai mikroskop. Gitu. Sehingga ketika dia fertilisasi, dia membentuk sporofit, maka dia akan membentuk alga coklat makroskopis. Nih ada gambarnya. Nih. Jadi segede ini yang biasa di laut. Nanti kalau kita praktek lapangan, harusnya sih berjumpa ya alga coklat seperti ini ya. Nah, itu adalah fase sporofit. Nanti kita cuil daunnya, bisa kita amati dengan mikroskop bentukan sporangianya seperti apa. Gitu. Apakah kita bisa menemukan yang ini, gametofit ini? Susah ya. Biasanya dia terendam dalam substrat atau pasir yang di dasar laut. Gitu. Jadi jarang banget kita bisa menjumpai gametofitnya. Makanya bentukan antara sporofit dan gametofit berbeda. Yang gametofit mikroskopis, yang sporofit dia makroskopis. Makanya namanya diplohaplontik heteromorfik. Gitu. Ini heteromorfik. Heteromorfik juga terjadi pada alga merah ya. Ini contohnya Porphyra. Nah, ini.
Ini Porfira juga sama. Jadi fase gametofitnya mikroskopis, fase sporofitnya itu yang kita lihat yang kayak gelidium, ya alga merah pada umumnya yang biasa makroskopis kita lihat ya. Itu fase sporofitnya. Oke, ini kita mulai dari apa itu namanya masing-masing divisi, karakteristik masing-masing divisi. Sebelumnya kita diskusi dulu untuk pemahaman kalian sejauh ini bagaimana, apakah sudah bisa dipahami dengan baik atau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Pak. Iya, Aura boleh. Tadi itu kan ada obligate heterotrof sama Mhm. fakultatif mixotropic algae itu sama-sama contohnya dinofita. Terus tadi kata Bapak yang obligate heterotrof itu kayak kalau dia gak heterotrof nanti jadi mati gitu karena kan obligate. Nah, tapi kan dia Mhm. masuk ke fakultatif mixotropic algae juga. Jadi dia bisa autotrof juga. Iya, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Kalau di saya soalnya tadi my internet connection is unstable, ada tulisannya kayak gitu. Jadi suaranya Aura agak putus-putus. Betulkah Aura bertanya kalau bedanya obligat autotrof ya? Obligat heterotrof sama fakultatif mixotrof kah? Bukan, Pak. Jadi kan Oh tadi bukan. Diulang boleh. obligate heterotrof itu sama Mhm. fakultatif mixotropic algae itu contohnya sama-sama dinofita. Nah, Mhm. tadi di obligate heterotrof tadi kata Bapak kalau dia nggak melakukan heterotrof, dia Mhm. mati. Maka dia Jadi, mati. eh, Betul. Terus? padahal kan dia masuk ke fakultatif mixotropic algae juga. Dia, berarti kan fase Mhm. dia bisa autotrof gitu, Pak. Oh, iya, itu kecenderungannya kelompok diatom. Jadi kelompok diatom itu variasi cara mendapatkan nutrisinya itu banyak banget, Aura. Ada kelompok heterotrof, ada yang dia kelompok heterotrof tapi obligat, ada yang dia heterotrof tapi mixotrof. Artinya heterotrofnya dia fakultatif. Jadi dia bisa makan, absorb nutrisi, dia bisa fotosintesis. Gitu. Berarti di beda jenis, beda spesies beda itu ya. Maksudnya Itu sama-sama kan dalam dinofita tapi beda eh, cara itunya, cara cara heterotrof mendapatkan ya. nutrisi. Ya, Heeh, betul. sama. Jadi belum tentu dalam satu kelas itu cara mendapatkan nutrisinya itu sama semua. Gitu. Contohnya tadi kelompok Dinoflagellata ya, atau Dinofita. Kelompok Dinoflagellata itu kan berarti kelompoknya Dinoflagellata itu berarti masuk ke alveolata ya. Nah, itu macam-macam itu dia cara mendapatkan nutrisinya meskipun dalam satu kelompok Dinoflagellata. Gitu ya, Aura. Oke? Oke, Terjawab? terima kasih. Terima Oke. kasih. Ada lagi pertanyaan silakan. Ada lagi nggak? Ini yang off cam ini masih dijalankah sampai malam ini? Siti Hodijah sama Rehan. Iya, Pak. Ini masih di perjalanan, tapi dikit lagi sampai, Pak. Oke, hati-hati di jalan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang tanya ya. Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, Devina, boleh? Halo, ada? Ada, Pak. Ada Devina, coba sebutkan macam-macam morfologi talus pada alga apa saja, Devina.
pada talus ya, Pak. Ya, talusnya kan macam-macam tuh alga tadi. Apa saja? Dia memiliki bentuk yang bervariasi gitu. Terus dia nggak punya akar, batang, sama daun sejati. Terus dia juga terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi. Ya, terima kasih Devina. Saya tadi tidak membahas itu, Devina. Coba ada yang bantu nggak teman-teman yang lain angkat tangan? Saya boleh, Pak. Ya, boleh Nazwa. Apa saja Nazwa morfologi talus alga? Tadi, kalau nggak salah ada uniseluler dan motil. Maaf, Pak. Ada uniseluler dan non-motil, ada uniseluler dan motil. Lalu ada kolonial dan non-motil, ada kolonial dan motil. Ada yang berbentuk filamentous, ada yang berbentuk siphonous, sama parenchymatous. Parenchymatous, betul. Bisa nyebutkan contoh enggak yang koloni berongga Nazwa? Ada apa contohnya? Kalau koloni berongga itu berarti koloni dan motil ya, Pak? Apa beda lagi, Pak? Terserah. Mau yang motil apa yang enggak? Yang bentukannya talusnya koloni berongga apa contohnya? Nazwa. Ingat nggak? Nah, Lupa. kalau nggak salah ada kalau pada koloni dan motil itu ada sinura, terus ada Corymbelus sama Volvox. Kalau yang non motil itu ada Anacitis, Cyanoderma, Chlorobotris, Cola, Colacium, Gloedinium. Kalau yang berongga tuh biasanya Volvox, Pak. Volvox, Pak. Ya, nggak apa-apa, searching nggak apa-apa. Bener searchingnya. Jadi saya cuma menyontohkan dua, tapi kamu nyebutkan banyak banget kan. Berarti kamu searching. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari effort. Jadi yang koloni berongga itu Volvox ya. Terus yang tidak, yang koloni berongga motil itu Volvox, yang tidak itu ada Pediastur. Tadi di slide saya seperti itu. Gitu. Nggak apa-apa. Oke, lagi pertanyaan. Siapa ya? Chandra boleh deh. Ada Chandra, halo. Ya, Pak. Sebutkan 4 cara alga bisa mendapatkan nutrisi Chandra apa saja. Ini kalau off cam ini berarti open new tab, open browsing. Nggak apa-apa tapi kalau mau searching silakan. Jangan lama-lama Chandra. Maaf, Pak, tadi pertanyaannya boleh diulang? Oh alah. Suara saya nggak jelas kah? Suara Tadi saya jelas agak nggak, Anissa? Jelas, Pak. Bisa bantu Chandra untuk menjawab? Ada 4. Yang pertama itu obligate heterotropik, yang kedua Ah, itu obligate phototropik,
Yang ketiga itu fakultatif misotropik. Sama yang keempat itu obligate misotropik. Oke, apa itu obligat mixotropik, Anissa? Itu yang apa sesuai keadaan ya Pak, bisa milih. Bisa milih apa? Apa sama apa? Bisa fagotrop sama osmotrop. Sama Osmotrop. osmotrof atau itu kan heterotrof. Bisa milih antara heterotrof atau Foto fototrop. autotrof. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi ya. Siapa yang belum saya pernah tanya ya? Naila, boleh Naila? Hadir Pak. Oke. Bukan macam-macam spora yang bisa dibentuk alga. Naila, ada sporanya apa saja? Zoospora. Apa? Zoospora. Terus? Ada statospores. Status spores. Apionospora. Status spora. Terus? Autospora. Autospora. Terus? Aplanospora. Oke, yang masuk spora reproduksi yang mana? Ada 3 yang masuk ke spora reproduksi, bukan spora resting stage atau spora fase istirahat. Jadi yang masuk spora reproduksi yang mana, Naila? Spora untuk reproduksi. Zoospora sama aplanospora, Pak. Zoospora sama aplanospora. Oke, kita bandingkan jawabannya sama teman-teman yang lain. Ada yang mau angkat tangan? Saya, Pak. Ya, boleh. Salma. Oke, kalau dari tadi yang pembahasan Bapak, itu tuh ada 3. Ada zoospora, yaitu spora yang punya flagel dan gerak aktif. Terus ada aplanospora, yaitu spora yang punya flagel dan nggak bisa bergerak. Terus ada autospora yang dihasilkan dari sel induk langsung. Iya. Suara saya mati ya. HP saya mati, Pak, maaf. Ya, terima kasih Salma. Itu ya. Tapi tadi yang disebut sama Naila ada beberapa status spora dan seterusnya itu masuk ke spora fase istirahat atau resting stage ya, Naila. Oke, ada pertanyaan? Kita selesai jam berapa, Nofri? Mau sampai subuh? Menit 50, Pak. Oh, sudah selesai dong berarti. Halo? Iya, Pak. Kalau menurut kesepakatan awal dari jam 7 sampai jam 20.50. Oke, berarti sudah selesai ya. Kita lanjutkan di lain kesempatan untuk materi alga. Insya Allah sih satu pertemuan lagi alganya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke materi setelah alga itu apa ya? Jamur. Jamur kan ya? Kalian praktikum sudah sampai mana? Jamur, Pak. Sudah, jamur mikroskopis. Makroskopis. Sudah makroskopis. Iya. Oke. Oke. Insya Allah minggu depan saya sudah di Jakarta, jadi kita akan bertemu langsung ya, dan saya akan coba mendampingi kalian waktu praktikum juga. Jadi insya Allah saya akan hadir juga. Tuh.
Oke? Bapak, saya mau nanya Ya, boleh. terkait kelas, kan kita masih punya satu kelas ganti. Nah, itu Mm-mm. sebelumnya Bapak bilang kan mau diganti sekalian sama pekan besok ya, sama Betul, pertemuan malam ya. ke-7. Nah, itu kira-kira untuk harinya itu tetap hari Jumat seperti sekarang atau nanti balik lagi ke jadwal awal di Rabu jam 10? Kayaknya untuk penggantinya Jumat malam ya. Sama. Jadi minggu depan kita Rabu pagi kuliah, Jumat malam juga kuliah. Nggak masalah ya. Karena kan minggu depannya kan sudah UTS tuh. Ya kan? Ya nggak? Minggu depan kan sudah pekan UTS Iya, kan? Pak. Jadi insya Allah masih keburu Iya, kan? Pak. Hmm. Jadi seperti itu. Termasuk kayaknya mata kuliah yang lain yang saya ampun juga ya. Kayak apa ya? Itu botani kayaknya saya utang satu juga ya. Itu botani. Itu botani Iya, sama Pak. apa? Sama mikroteknik. Kalian nggak sih? Oke, thank you semuanya. Selamat beristirahat. Mau difoto, Novri, sebagai bukti Baik, presensi? Pak. Izin dokumentasi. Di sini ada 2 slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak.